Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Pada kali ini saya akan membahas racikan pakan yang saya gunakan untuk beternak ayam saya. Dan di sini racikannya tidak sembarangan. Di sini kita dengan standar racikan pakan seperti pur-pur seperti itu ya. Dalam artian racikan ini insya Allah berguna bagi teman-teman peternak untuk bisa mengurangi kos pakan saya, karena untuk takaran ini saya buat untuk 10 kilo pakan, terus dengan kandungan protein antara 18-19%, bahkan sampai bisa 20%. Dan untuk racikan ini saya tidak menggunakan fermentasi, jadi untuk racikan campuran saja begitu. Dan di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa saja yang digunakan dan bahannya apa saja agar bisa memenuhi standar pakan antara protein kasar itu bisa mencapai 17 atau 18-19% sampai 20%. Karena memang untuk unggas sendiri tidak boleh terlalu tinggi proteinnya. Kalau terlalu tinggi proteinnya nanti bisa BAB-nya itu warna hitam dan mencret. Saya sudah menggunakan untuk protein yang 34%, saya racik sendiri. Ternyata kalau digunakan untuk peternak, digunakan untuk unggas biasanya itu nggak bagus. Jadi kita menggunakan standar. Kalau unggas menurut saya maksimal protein yang didapat itu maksimal ya 24% protein kasar gitu. Dan harus ada juga untuk energi untuk membantu metabolisme dalam tubuhnya dan juga membantu tumbuh kembang anak ayam tersebut begitu. Dan 10 kilo bahan yang saya gunakan itu tidak banyak yang saya gunakan, hanya dikit banget, nggak nyampe 5 jenis lah ya, 3 jenisan yang saya pakai. Itu alhamdulillah kalau dari rincian yang saya hitung-hitung itu dapatnya untuk protein kasar tuh ya antara 17-19%. Terus ada energi metabolik ini untuk energi pada ayam tersebut, karena ayam juga memerlukan energi metabolisme tubuh agar daya tahan tubuh dan juga ayam itu tidak mudah sakit seperti itu. Adapun juga ada yang didapat antaranya untuk energi metabolik 2400 sampai 2500 kalori per kilogram. Di 1 kilonya segitu yang didapat dari 3 bahan yang saya akan sebutkan nanti. Dan untuk serat kasarnya itu antara 6-7%. Jadinya kalau itu ya masih sudah bagus lah untuk jenis unggas begitu. Dan untuk fosfor bisa didapat 1%. Itu agak tinggi sedikit sih, seharusnya kan kalau untuk unggas antara 0,6 sampai 0,7 menurut dari jurnal seperti itu. Dan saya sudah mengaplikasikan ini selama bertahun-tahun, alhamdulillah tidak ada yang nyilet gitu. Terus ternak apa saja yang saya punyai, diantaranya ya antara bebek, ayam dan entok. Itu tak jadikan makan satu aja, nggak apa-apa. Walau entok sebenarnya sih nggak terlalu tinggi untuk protein kasarnya, nggak harus tinggi, nggak apa-apa sih. Cuman kan daripada kita membuat beberapa pakan, ya udah kita buatkan setara aja semua di rata-rata 17-19%, itu udah cukup. Dan untuk ayam yang saya pelihara itu adalah ayam Elba dan kampung asli gitu. Dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama saya menggunakan menir jagung. Menir jagung kalau untuk sekarang harganya baru tingginya maksimal paling
harga 10.000 itu udah dapat 1 kilo untuk bener jagung. Kalau memang sudah punya jagung sendiri atau udah punya sawah dan menanam jagung, ya kita gunakan 2 kilo jagung itu untuk metabolisme energinya, fosfornya itu dapat dari situ, terus dari kalsium bisa juga, dan menggunakan untuk pendampingnya itu konsentrat 144 itu penting di situ untuk kita menompang protein kasar agar bisa mencapai yang diperlukan gitu. Dan juga ada juga itu bisa memilih sih, milihnya itu bisa monggo mau dedak padi ataupun brand Polar. Kalau saya tetap menggunakan brand Polar. Kalau dedak padi harganya itu 1 kilonya sudah 5.000 brand Polar. Kalau yang kita cari yang paling murah ya kayak kepala kuda, atau ini bukan promosi atau merek yang lain, pokoknya brand Polar yang paling murah itu masih dapat 4.000-an, 4.500 lah kalau beli kita satu sak. Itu masih bisa lumayan ngirit daripada kita beli Bekatol. Kalau Bekatol itu 1 kilonya di sini sudah 5.000, 5.500, jadi agak mahal. Aku cari yang murah aja, makanya pakai brand Polar seperti itu. Karena di sini sudah pakai bener jagung, jadi bisa untuk metabolisnya itu di bener jagungnya. Brand Polar itu sebagai itu penambah protein serat kasar. Kalau kenapa nggak full Polar? Karena cenderung Polar itu serat kasarnya tinggi, kalau langsung dikasihkan nanti cenderung mengganggu pencernaan unggas gitu. Jadi memang 3 itu yang saya gunakan, dan untuk pakannya takerannya 2 kilogram jagung, bisa menir jagung monggo 2 menir jagung atau 2 kilogram jagung. Kalau saya enak menir karena kalau nyampurnya itu bisa ngeroto gitu, ngerotonya rata gitu. Terus satu 2 kilogram konsentrat 144, kalau di sini harga 9.000. Kalau 2 kilo 18.000, berarti totalnya berapa untuk saat ini yang kita hitung dari brand Polar sama brand Polar sih menir jagung sama konsentrat 144 kurang lebih 38.000, ditambah konsentrat 144 ini ditambah 30% ya dedak padi atau Polar. Nah ini kurang lebih ada 6 kilo, kita kan buatnya 10 kilo, berarti 2 kilo konsentrat, 2 kilo menir jagung, 6 kilo dedak. Kalau 6 kilo itu berarti kalau di sini kita buatkan 5.000 aja ya biar gampang ya. Kalau 5.000 jadi kan kalau 6 kilo 30.000, jadi dengan modal 68.000 kita sudah dapat kurang lebihnya 10 kilo pakan gitu. Kalau kita pur 14511 atau 591 atau 594 itu kan memang sekarang sudah mahal di harga 13.500 gitu. Jadi dengan racian itu insya Allah kalau punya bebek petelur, telurnya nggak akan macet. Sama yang kedua insya Allah nggak nyilet gitu, asal pola makannya teratur seperti itu. Dan yang terpenting dari semua itu adalah kebersihan kandang jangan sampai dilupakan begitu. Nah untuk sekian dulu untuk video kali ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen agar channel ini terus berkembang. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau dalam penjelasannya kurang paham, bisa mohon ditulis di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.